Pemirsa, Idul Fitri tahun ini hadir di tengah tekanan dan juga dunia yang gaduh berperang. Di saat sebagian merayakan, sebagian lainnya sibuk untuk bertahan. Lalu apa sebenarnya makna kemenangan hari ini? Kasih Paham menghadirkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Holil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Kasih Paham kali ini. Terima kasih, sama-sama. Tahun ini kan Pak Kiai, Idul Fitri itu datangnya bersamaan dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Iya. Kalau untuk umat Islam sendiri, menurut Pak Kiai, bagaimana seharusnya umat Islam itu memaknai ini baik secara spiritual maupun secara sosial? Kita sering menyebut Idul Fitri itu hari kemenangan karena kita sudah berlatih selama sebulan di bulan Ramadan itu mampu menahan nafsu dan mengelola emosi kita sehingga kita merayakan kemenangan itu. Jadi kemenangan bagi orang yang melaksanakan latihan kemanusiaan selama bulan Ramadan, sehingga diungkapkan dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, karena kita bisa menemukan kesejatian kita yang fitri. Jadi kita dapat menghidupkan kembali hati nurani. Seringkali hati nurani kita ini tertutup oleh belenggu, oleh masalah, oleh ambisi, sehingga tidak muncul diri sebagai hamba Tuhan, bahkan mungkin bisa mengaku Tuhan, bahkan mentuhankan selain Tuhan. Jadi di bulan Ramadan kita dilatih untuk kembali pada manusia yang seutuhnya, kemudian kita berhasil menyelesaikan selama 1 bulan kembali persejahteraan diri kita dengan kemenangan. Maka diungkapkan dengan baju baru, lalu dilakukan dengan cara bersama-sama kita silaturahim. Karena apa? Ikatan kita dengan Tuhan itu sudah selesai. Semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dosa yang tidak diampuni adalah dosa antar manusia. Sehingga artikulasinya artikulasi keagamaan, ya, religiositasnya, kemudian mentalnya, ruhnya yang menang. Jadi bukan foya-foya, bukan juga yang mewah-mewahan, tidak, apalagi flexing ya. Di tengah kita mau balik ke kampung, kemudian silaturahim yang sebenarnya adalah untuk menyambung bagaimana selama setahun mungkin tidak pernah kontak fisik, tidak pernah bertemu, tidak napak tilas di kampung, tapi nyampe di kampung malah menjadi flexing. Itu sebenarnya bertentangan dengan nilai kemenangan. Idul Fitri kembali kita berfitrah, kembali kita berbuka puasa, artinya sudah tidak puasa lagi. Saat yang bersamaan kembali kepada kefitrahan kita sebagai manusia sejati. Oke. Ketika merayakan kemenangan, tetapi kemudian itu berbenturan secara sosial, bagaimana seharusnya umat Islam itu kemudian dia tetap boleh merayakan apa yang sudah dia cicil selama 1 bulan tanpa kemudian menciptakan friksi di sosial, Kak Kiai? Kita punya ayat yang sangat masyhur ya di kalangan kita, lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agama saya adalah agama saya. Jadi toleransi itu artinya kami berpegang teguh kepada keyakinan kami tanpa kami memaksa apalagi mengganggu kepada keyakinan orang lain. Ketika harus bertentangan antar keduanya, dicari jalan yang terbaik. Umpamanya saudara-saudara kita yang nyepi tentu tidak ingin rame. Sementara kita di takbiran itu harus mengungkapkan ini dengan ramai, ekspresikan. Tinggal kita dicari apakah kita takbir tidak harus pakai pengeras suara. Takbir bisa di dalam masjid, bisa di rumah-rumah. Kan intinya adalah walitukabirullah ala ma hadakum. Kita bertakbir mengembalikan kebesaran ini semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan pengeras suara kan akhir-akhir ini saja. Artinya setelah masyarakat modern ditemukan pengeras suara, sehingga pertarungan bukan pertarungan soal lebih keras ke kuping, tapi keras ke dalam hati. Bagaimana kita ini menghujam takbir itu kepada diri kita bahwa benar-benar Allah yang maha besar. Tidak ada lagi Tuhan yang lebih besar dari Allah. Bahkan tidak ada yang besar kecuali Allah. Dan ini kadang-kadang orang sufi mengungkapkannya tanpa suara bahkan. Dengan Allah. Itu untuk ya menguji keintiman kita dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau teriak dan bahkan mungkin ada karnaval itu kan karena dia elaborasi keagamaan dengan budaya. Kemudian ada arak-arakan, kemudian ada takbir keliling. Itu kan adalah ketika dalam keadaan normal tidak mengganggu saudara-saudara kita. Kita beribadah itu dilarang mengganggu orang lain. Bahkan ketika malam kita sholat di masjid, di sebelah ada orang tidur, itu dilarang untuk mengeraskan kita bacaan itu. Kenapa? Jangan sampai mengganggu orang yang tidur di masjid.
Oke. Nah, saat yang bersamaan tentu saudara kita yang sedang keadaan nyepi, mungkin di tempat tertentu yang nyepi di mana mayoritas muslim juga bisa melaksanakan ritualnya. Saya pikir di Indonesia yang luas, Indonesia yang berpancasila, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita mempersilahkan bebas menjalankan ajaran agamanya masing-masing tanpa harus membenturkan. Ketika ada satu tempat yang itu kelihatan benturan, tinggal dicari bagaimana mengkompromikannya dan bagaimana kita mencarikan solusi yang terbaik. Kita biasa dialog dan biasa kita ini membangun toleransi, apalagi seperti di Bali, kota besar seperti Jakarta, kita sudah biasa dengan pluralitas. Tentunya yang nyepi pun memaklumi bahwa kita harus merayakan ya. Kita memang harus ya bersuara, kita pun bersuara harus memaklumi, jangan sampai mengganggu kepada saudara-saudara kita yang sedang nyepi. Baik, sejuk sekali, semoga memang yang mendengarkan tayangan kita kali ini ada banyak umat Islam sehingga kemudian diingatkan lagi. Tadi saya suka sekali Pak Kiai mengatakan bahwa keras itu bukan keras di telinga ya, tetapi harus keras ke dalam. Jadi bukan masalah bunyinya tetapi masalah maknanya ke dalam diri ya. Nah, tapi kalau bicara lagi soal toleransi Pak Kiai, kalau kita sering bicara toleransi, kalau mau diingatkan lagi Pak Kiai, toleransi itu sebenarnya apa sih? Apakah cuma sekedar tidak saling mengganggu atau sebenarnya makna toleransi itu seharusnya lebih dari itu? Ya, kita kan bahasa Arab namanya tasamuh. Samaha itu memperluas, memperlebar, ya, samaha. Jadi ketika kita memperluas, memperlebar orang lain, tentu bukan tidak hanya mengganggu, bahkan kita itu memudahkan orang lain untuk melaksanakan ajaran agamanya. Bahkan barangkali toleransi di zaman Rasulullah SAW selain juga mempersilahkan, Nabi seringkali juga membantu mereka yang melaksanakan ibadahnya. Dan juga begitu juga kita yang muslim sering dibantu juga melaksanakan ibadahnya. Jadi sebenarnya kita tidak ada permusuhan dengan beragama lain. Membantu umat lain yang beragama berbeda itu tidak salah ya? Tidak salah. Kan yang dilarang adalah ikut ibadah. Oke. Ikut ibadah yang tidak boleh. Jadi kita memangnya ke gereja, ke pura, kemudian kita ikut ibadah tidak boleh. Tapi kita memangnya jalan, memperbaiki jalan biar orang ibadahnya juga bagus. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Bahkan mungkin menciptakan suasana yang hening, memudahkan orang lebih khusyuk ibadahnya. Karena orang itu tidak boleh dipaksa untuk beragama tertentu. La ikraha fiddin, tidak bisa. Dan kita juga bagian dari akhlak yang baik. Seringkali kalau kita mau dakwah, mereka malah tertarik. Oh ya, berarti ajarannya bagus kita dong. Kita tidak memaksakan kepada orang lain. Kan agama itu cinta. Yeah. Yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai dikalahkan dengan cinta kepada lainnya. Nah, kalau kita bicara cinta kan nggak bisa dipaksa. Iya. Dia lahir dari diri sendiri, lahir dari situasi, ya, dari keadaan diri dan situasi yang sekitarnya. Maka kalau kita memaksakan agama sebagian karena tidak ngerti kalau agama itu fitrah, sesuatu yang sesuai dengan diri kita. Oleh karena itu, ketika kita berakhlak yang baik ya kepada yang lain, kepada beragama lain, itu sebenarnya adalah dakwah. Karena orang tidak melihat apa keyakinanmu, tapi tindakanmu apa. Kalau satu contoh begini, kalau kita jalan lalu ada kecelakaan, apakah saya akan nanya agamamu apa baru saya tolong? Enggak ya. Kan enggak. Jadi ini ada kemanusiaan yang bisa kita buka dengan mereka. Demikian juga dalam proses ibadahnya, orang punya keyakinan ya kita mempersilahkan, jangan mengganggu. Bahkan kalau ada jalan, mari kita bareng-bareng bersihkan jalan. Kalau ada saudara kita sedang ibadah, jangan mengganggu, jangan merusak. Sebagaimana kita tak mau diganggu. Ya. Makanya dulu zaman Nabi pernah dikatakan, jangan sampai Anda itu mencaci orang tuamu sendiri. Apa mungkin ya Rasulullah kita akan mencaci, memaki orang tua kita sendiri? Iya, kata Rasul, kalau kamu memaki orang tua orang lain, orang lain akan memaki orang tuamu. Demikian juga agama kita. Kalau kita berisik mengganggu agama orang lain, maka orang lain akan balik akan mengganggu agama kita. Sebenarnya diajarkan toleransi oleh Rasulullah SAW. Beragama itu ya menyenangkan. Di Madinah, negara yang dipimpin langsung oleh Rasulullah dengan namanya Sahifah Madinah atau Piagam Madinah, Madinah Chapter, itu memberikan bingkai mirip dengan Pancasila. Artinya di situ mempersilahkan ada orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan orang pagan. Ya, kayak orang kita mungkin orang keyakinan kan sama dengan ketuhanan yang Maha Esa. Arti sila pertama itu kan dimaknai oleh semua agama.
semua mengakui tidak bertentangan dengan agamanya masing-masing. Yang Islam tidak bertentangan dengan qul huwallahu ahad, itu nggak bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang bersamaan kalau tidak bertentangan seperti di Madinah dilakukan, ya berarti masing-masing bisa menjalankan ajaran agama masing-masing tanpa mengganggu. Yang tidak boleh adalah kita melepas, membaur ajaran agama kita dengan agama orang lain. Tapi mempersilahkan agama orang lain, ya silahkan. Jadi ada, kalau kita ke masjid nggak perlu ngajak non muslim ke masjid. Begitu juga orang yang mau ke gereja, ke pura, ke wihara, itu nggak perlu kita adalah ikut di dalamnya. Cukup mempersilahkan dan jangan diganggu, dan dipermudahlah mereka menuju akses itu, dibikin nyaman sekitarnya, jangan dibikin bising. Itulah bagian dari toleransi. Jadi bukan hanya diam, tapi mempersilahkan, membuat orang nyaman untuk juga ibadah adalah bagian dari toleransi. Baik, tidak sekedar diam dan cuma tidak mengganggu, tetapi memberikan kenyamanan ketika mereka melakukan ibadah ya. Pak Kiai, saya ingin bicara sedikit lebih dalam lagi soal toleransi, karena terkadang kalau kita diminta untuk melakukan toleransi antar agama yang berbeda, itu terkadang lebih mudah. Saya pernah baca Pak Kiai mengatakan pentingnya wasatiyatul Islam. Benar ya Pak menyebutnya? Wasatiyatul Islam. Bagaimana seimbang memaknai antara teks dan konteks. Bisa membedakan antara mana yang penyimpangan, inhiraf, dan perbedaan atau khilafiyah. Boleh dong Pak Kiai dijelaskan lagi, karena kadang-kadang yang benar-benar belajar dan tahu itu juga bisa tidak toleransi dengan yang mungkin Islamnya tidak begitu tinggi levelnya misalnya. Iya. Kan di dalam Al-Qur'an itu ada ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, wasato itu ketika dinisbahkan menjadi wasati. Islamnya itu udah wasati. Wasati itu adalah moderat. Islam itu udah moderat. Cara pandang kita yang kadang-kadang tidak moderat. Ibaratnya kalau saya melihat Mbak Tasya dari depan kan utuh, ada yang dari samping, ada yang dari belakang. Begitu juga cara orang melihat agama. Ada yang melihat dari zahirnya saja, ada yang melihat dari substansinya, ada mungkin yang tidak melihat tapi pokoknya saja. Nah, itu kan ada yang tidak bisa mengakses pada teks agama itu. Nah, wasatiyah itu adalah yang tidak hulu, tidak berlebihan, baik ke kanan maupun ke kiri, baik yang zahir maupun batin. Jadi ada waktu yang ambil yang zahir, yang tampak, ada kan juga ambil yang substansi. Nah, disinilah kita akan membedakan. Ada wilayah itu tidak wilayah kesepakatan, tidak boleh kita berbeda. Tuhan satu itu sepakat, nggak boleh kita ada tafsir lagi. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, tidak boleh ada tafsir lagi. Salat itu wajib 5 waktu, nggak boleh tafsir lagi. Jadi kalau di sini ada perbedaan, ini udah penyimpangan. Karena ini bukan wilayahnya perbedaan, ini wilayah kesepakatan. Tetapi berkenaan dengan umumnya, lebaran ini melihat dengan mata telanjang atau melihat dengan ilmu, menggunakan imkanur ru'ya, apakah wujud hilal hakiki, apakah menggunakan kalender lokal atau kalender internasional. Nah, global kalender. Ini wilayah perbedaan. Maka kalau perbedaan itu kita toleransi, tapi kalau penyimpangan harus diamputasi. Jadi orang yang mengatakan Tuhan akan menurunkan Nabi lagi, ini penyimpangan. Ini harus diamputasi, harus diberesin, orang ini penyimpangan. Tapi kalau persoalan tadi apakah awal Ramadan ini menggunakan hilal hakiki atau imkanur ru'ya, tarawih mau 8 atau 20, itu hal yang khilafi harus ditoleransi. Tidak perlu kita ngotot-ngotot menjadi kayak qat'i di antara kita. Oleh karena itu, pemahaman agama yang utuh itu penting. Dimulai dari mengerti terhadap teks-teks agama. Masalahnya sekarang ini banyak guru kita tuh berguru pada Syekhuna Doktor Syekh ChatGPT. Oh iya. Dulu kan Syekh Google. Sekarang jadi sekarang ada yang ChatGPT dengan Syekh Google lebih bahaya mana pakai? Ya sebenarnya mirip-mirip aja sebenarnya, nggak ada sumbernya. Agama itu kan harus ada sumber yang valid ya. Ada sanad, ada transmisi tentang keilmuan. Saya ngambil dari guru saya dari guru saya. Terus sebagaimana Nabi Muhammad itu dari malaikat Jibril ada dari Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dari Nabi Muhammad, para tabi'in dari para sahabat, ulama dari para tabi'in dan terus. Jadi transmisi itu di ilmu keagamaan itu menjadi syarat. Karena orang yang belajar tanpa guru itu gurunya aja setan.
Man ta'ala bi ghairi mu'allim fa mu'allimu asyaiton. Jadi orang yang berguru kepada Google tidak jelas punya siapa, validitasnya tidak, ya itu berguru kepada setan sebenarnya. Tapi kalau Google ketemu punya siapa, dari siapa, jelas umumnya webnya. Saya juga bikin web ya, web Khalil Nabi juga bikin umumnya. Terus kemudian jelas dari saya, itu tidak sebenarnya. Atau YouTube juga bisa lihat orangnya, bisa juga tahu orangnya. Nah, yang ChatGPT kan nggak jelas ini dari mana kan. Dia ngerangkum di sekian banyak. Nah, tapi sekarang ada ChatGPT yang sudah ideologisasi. Tapi menurut saya tidak cukup dia hanya mengakses sendiri tanpa bimbingan guru. Karena cara memahaminya, apalagi bagi pemula, itu menjadi penghayal. Nah, bahayanya adalah mangqalla ilmuhu kasyura ingkaruhu wa man kasyura ilmuhu qalla ingkaruhu. Jadi orang yang ilmunya cetek itu mudah nyalah-nyalahin orang lain. Tapi orang yang ilmunya banyak itu banyak toleransinya. Jadi dia lebih view-nya itu lebih luas. Oke. Ya. Jadi apakah kemudian bisa dibalik Pak Kiai? Orang yang toleransi itu biasanya ilmunya banyak, orang yang sering nyalah-nyalahin itu biasanya justru yang ilmunya masih cetek. Apakah bisa dibolak-balik seperti itu? Iya, jadi orang yang sering nyalah-nyalahin itu seringkali tidak selalu itu karena cetek ilmunya. Cetek ilmunya atau karena memang dia tidak mau, bahasa orang nggak, ngopinya kurang jauh bahasanya orang ya. Artinya kurang banyak berselancar dengan referensi. Kalau referensi dia bisa memahami mana yang tadi penyimpangan, mana yang wilayah perbedaan. Tapi seringkali orang ilmunya kebanyakan, kemudian tidak punya patokan keimanan, maka seringkali ini menjadi kebebasan yang kebablasan. Semua ditolerir karena ada ulama yang bilang semua ditolerir. Dia nggak punya patokan. Jadi problemnya adalah dari ayat yang turun pertama kali dalam Al-Quran adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan menyebut nama Tuhan. Banyak membaca tanpa ada menyebut nama Tuhan, tanpa keimanan, seringkali dia melahirkan liberalisme dalam beragama. Nah, ketika orang hanya bismi rabbikal ladzi khalaq, menyebut nama Tuhan, keimanan tanpa dia banyak baca, tanpa intelektualitas, ini seringkali menimbulkan adalah fanatisme buta dan bisa menimbulkan pada radikalisme. Yang di sini tanpa ilmu yang cukup, hanya satu, kemudian satu yang relatif dijadiin satu yang positif. Kadang-kadang dibalik, kalau yang orang terlalu banyak ilmu, yang positif pun dibikin relatif. Nah, ini di dalam Islam seimbang, disebut dengan wasati tadi, moderasi itu antara teks petunjuknya kepada kita memahami yang secara utuh dan juga dikaitkan dengan konteksnya. Di sini memang butuh kedalaman ilmu. Kedalaman ilmu dibutuhkan adalah kemampuan mengakses sumber-sumber ajaran agama yang memang asli dari syariahnya, bukan pemahaman orang. Ini kan sekarang kan dipindah tangan ke berapa paham orang, kemudian valid atau tidak dari orang itu, tetapi dia seakan-akan memastikan bahwa itu adalah kebenaran yang mutlak, padahal wilayahnya wilayah debatable, wilayah ijtihadi bahasa kita, wilayah di mana kita hasil kreasi berpikir manusia yang memahami terhadap dalil. Jadi ada sah kutipannya, sihatun nakli, tapi ghairu sihatil fahmi, tapi cara memahami tidak sah. Yang kita inginkan adalah valid kutipannya dan genuine original pemahamannya. Nah, ini kan butuh dua, sumber yang valid, kemudian pola pikir yang memadai di dalam memahami teks itu. Oke, kalau Pak Kiai memahaminya atau mengamatinya umat Islam khususnya di Indonesia itu sudah cukup dewasakah atau memang masih rawan kadang-kadang digoyang dengan pemahaman-pemahaman yang bisa kemudian menjurus ke pemahaman yang absolut tadi atau pemahaman yang terlalu liberal tadi? Di Indonesia itu semua apa aja ada. Mulai yang radikal ada, yang ekstremis juga ada, yang liberal juga ada di Indonesia. Tapi Indonesia masih mayoritas adalah kelompok yang wasati. Kelompok yang muda masih mayoritas. Makanya ketika gempuran dari luar itu kuat ya, pemahaman di luar mau penetrasi ke Indonesia, infiltrasi juga ke Indonesia, itu kita banyak bisa kita menolak. Tapi kan tidak sedikit orang yang punya hamasah, punya keinginan atau punya semangat keagamaan yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan keilmuan yang cukup. Ini yang mudah dibakar menjadi radikalisme, ekstremisme ya, yang kaku, rigid. Apalagi doktrin dengan kepentingan tertentu. Nah, sebaliknya orang-orang yang hanya intelektualitas saja, pola pikir menggabungkan di seluruh ilmu, dan seringkali ini juga terpancing dengan liberalisme dari luar, karena kita sekarang kan nggak ada batas ya untuk kita mengakses keluar, atau memang dia keluar, ini seringkali dia meremehkan atau meringankan dengan
esensi keilmuan semua hanya dilihat dari perspektif perbedaan pendapat. Nah, ini yang ekstrim kanan, ekstrim kiri ini terus ada. Tetapi ini masih minoritas. Akan tetapi ketika ini bergerak cepat, bergerak dengan keras, keduanya akan menjadi sesuatu yang mengalahkan yang mayoritas. Ketika silent majority, yang mayoritas ini diam, tidak memberikan pencerahan, ini akan yang menguat adalah yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri yang berbenturan itu. Maka saya sering sampaikan sekarang yang waras jangan ngalah, ya jangan ngalah, yang waras jangan ngalah, yang pintar jangan diam. Nah, disebutkan di dalam hadis itu kalau kita ini diem, orang tahu diem, tidak memberi, disebutkan syaitan akhras. Jadi setan yang bisu. Karena apa? Kita memang harus bicara, speak up itu penting. Nah, jadi di TV Nusantara ini saya datang untuk speak up itu, untuk menyampaikan kepada publik, bagi kami yang punya ilmu, amanah. Ini adalah perintah yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di samping kita juga harus memberikan sebuah pandangan kepada masyarakat sebagai pilihan. Tadi yang awam itu kan hanya melihat dari pandangan macam-macam. Seperti halnya kemarin awal Ramadan, gimana menurut Muhammadiyah, gimana menurut NU, gimana menurut Persis. Itu yang bersifatnya keorganisasian. Setelah itu baru kita mengakses gimana pendapatnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, pendapatnya mazhab fikih. Kemudian kita bicara soal astronomi, gimana menurut astronomi dilihat dan ada dua hal yang berbeda. Kemudian apakah dunia menjadi satu dalam pemantauan bulan atau nanti per area berbeda. Kita bisa mendalam seperti itu. Dan orang yang nggak bisa mengakses tentu adalah mendengar dan pasti bingung. Dimanapun namanya orang nggak ngerti, orang awam pasti bingung. Gimana nih Pak, kok orang awam bisa bingung? Ya memang orang awam itu sepanjang masa adalah bingung. Karena apa? Ya di depannya itu gelap. Gelap, nggak tahu dia bagaimana. Makanya yang paling bisa adalah dituntun. Jadi kalau saya ceritanya, Pak minta penjelasan, Bapak bikin orang awam tuh menjadi tambah bingung. Ya memang udah bingung, iya. Makanya punya anak kita sekolahkan. Anak kita suruh belajar. Mereka harus diperkuat literasinya biar tidak bingung. Karena itu pasti diterima siapapun yang tidak tahu. Kalau kita mamanya mana ke Inggris, pasti ketika turun bingung. Kalau kita nggak ngerti bagaimana perjalanan internasional. Tapi bagi kita yang punya pengalaman, belum turun aja udah kebayang ini arahnya ke sini, nanti akan tujuannya sampai ke sini. Oleh karena itu, ilmu itu dalam istilah disebut al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Sementara al-jahlu zulmun. Kebodohan itu adalah kegelapan. Jadi gelap, namanya gelap ya bingung, nggak tahu mau dipegang yang mana. Makanya kalau orang yang awam cari guru yang itu memang mumpuni secara ilmu. Saat bersamaan guru itu mengamalkan terhadap ilmunya. Jadi dalam Islam tidak cukup orang berilmu saja, nanti menjadi yang liberal tadi, yang kebablasan, bebasnya. Tapi juga ada orang guru itu fanatik dengan agama, tapi ilmunya cetek. Ini kadang-kadang malah mudah, dia itu fanatisme buta, hanya berdasarkan asumsinya dia dianggap itu sebuah kebenaran yang mutlak gitu. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Kasih Paham. Saya masih bersama dengan Wakil Ketua Umum MUI, Bapak Kiai Haji Holil Nafis. Pak Kiai Haji, kita bicara sekarang soal bagaimana merayakan Lebaran di tengah tekanan. Ini kan kalau kita menyaksikan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kemudian harga bahan pokok itu naik, daya beli masyarakat itu juga menurun. Bagaimana seharusnya umat Islam itu merayakan Idul Fitri atau memaknai Idul Fitri di tengah tekanan-tekanan ini? Ya, kalau kita mau memaknai dengan benar, tentu ini bisa mengimplementasikan ibadah kita yang selama sebulan Ramadan itu. Kita sudah biasa mengurangi konsumsi pada hakikatnya. Mulai kita makan 3 kali menjadi makan 2 kali. Dari kita makan sekenyang-kenyangnya, bisa kita makan seperlunya. Kemudian kita juga bisa menahan lapar. Yang kita punya pun kita yang halal itu tidak dikonsumsi. Ini sebenarnya yang esensi dari Ramadan. Tapi yang terjadi tengah-tengah masyarakat kan paradok. Paradoknya adalah bisa makan 5 kali. Ya kan, takjil, makan, ba'da tarawih, terus kemudian sahur, menjelang mau imsak, makan lagi. Makanya setiap bulan Ramadan itu seringkali pemerintah mengumumkan tentang persiapan sembako, persediaan sembako cukup.
Kan seakan-akan Ramadan itu bulan makan-makan. Iya. Dan mungkin paling banyak membuang bekas makanan di bulan Ramadan. Betul. Karena kita seringkali berbelanja saat lapar, kemudian belanjanya lebih banyak ya, lebih Pak banyak, Kiai. pas makan minum aja sudah merasa kenyang Iya. gitu. Jadi belanjanya pada saat lapar, sehingga emosi ketika saat belanja itu. Mirip dengan kita lebaran. Sebenarnya lebaran itu kemenangan mental, kemenangan agama, kemenangan rohani. Tapi kita akan menjadi flexing. Kadang-kadang kita marah, belanjanya berlebihan, THR sudah dikasih pun masih kurang, gitu ya. Bahkan ya kita punya ritual religi sebenarnya, pulang ke kampung untuk silaturahim, mungkin berbagi. Tapi lebih pada itu kan kita kadang-kadang show dengan kondisi kita. Maka harus dikembalikan sebenarnya kepada esensi Idul Fitri itu. Hari kemenangan tentang keagamaan kita, hari kemenangan rohani kita. Maka kita biasa efisiensi di bulan Ramadan. Kalau itu dilakukan, nah, maka kita mengefisiensi pasca Ramadan itu menjadi tuntutan. Yang tidak semua orang itu bisa. Karena suasana sudah berbeda. Jadi pada saat bulan Ramadan, kondisi memang kondisi di mana arahnya sama, suasananya nyaman, kekhusyuan tertunjang pada bulan Ramadan. Jadi setan-setannya benar-benar diikat itu ya di bulan Ramadan. Tapi pasca Ramadan ini kan suasana sudah beda. Nah, kemudian juga lingkungan juga berbeda. Kadang-kadang kita cenderung foya-foya. Di sini sebenarnya kalau kita mau mengartikulasikan dari puasa kita, maka kita harus melaksanakan artikulasi Ramadan itu pada 11 bulan berikutnya. Allah mengajarkan suasana Ramadan itu dengan 2 kali seminggu, puasa Senin Kamis. Kemudian Tuhan mengajarkan bagaimana merevitalisasi Ramadan itu dengan puasa minimal Ayyamul Bid, hari-hari terang bulan, 13, 14, 15 di bulan Hijriah itu. Ada puasa-puasa tentang Asyura, puasa Rajab dan seterusnya. Jadi puasa itu sebenarnya adalah revitalisasi suasana Ramadan agar terus dibawa selama 11 bulan berikutnya. Tapi tidak banyak orang yang menghayati bagaimana kita ini bisa meneruskan tradisi Ramadan menjadi tradisi 11 bulan berikutnya. Jadi cas tahunan dengan 1 bulan dari 12 bulan itu untuk mengembalikan manusia pada arah yang sebenarnya. Jadi peningkatan SDM, jadi HRD buat kita sendiri secara fisik khususnya kepada mental dan keagamaan kita, ya puasa di bulan Ramadan ini. Tapi sering kenyataannya itu adalah paradok. Tidak sesuai dengan sebenarnya tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Kembalikan aja. Tapi tidak mudah. Kenapa? Lingkungan tadi ada tekanan, tidak hanya tekanan soal ekonomi, ada tekanan gengsi. Nah, ya, himpitan dari efisiensi itu menjadi penghalang dari dia harus menunjukkan gengsinya. Nah, gengsi ini dalam kategori kita namanya daftar keinginan. Padahal yang harus dipenuhi adalah daftar kebutuhan. Daftar kebutuhan itu ada batasnya di kita. Tapi daftar keinginan itu tidak ada batasnya. Makanya di dalam Islam itu disebutkan oleh ulama, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Was-sabru fiman yahbisu syahwatahu. Sabar itu adalah orang yang bisa menahan matashtahi, bisa menahan nafsunya, bisa menahan tentang semua daftar keinginannya. Kalau bikin daftar keinginan, saya pikir tidak akan pernah selesai. Kita ini tidak akan pernah berhenti dengan daftar keinginan. Dulu yang penting punya rumah, sudah punya banyak besar punya gengsi. Terus begitu juga kendaraan, yang penting dulu itu jalan nggak capek, sudah ada jalan, punya motor, pengen yang nggak kehujan, nggak kehujan, kepengen lebih nyaman. Setelah nyaman, itu udah selesai. Apa berikutnya? Mana yang gengsi? Mana yang limited? Terus nggak akan pernah selesai. Oleh karena itu Islam mengajarkan ada namanya daruriyat, hajiat, ada tahsiniyat. Nah, daruriyat itu sesuatu kebutuhan yang tak mungkin kita tinggalkan karena akan membahayakan pada kita. Ada yang namanya hajiat, itu kebutuhan yang harus ditutupi untuk memenuhi kebutuhan kita meskipun tidak membahayakan. Ada yang tahsiniyat, ada tersier, aksesoris. Jadi kita seringkali sibuk dengan aksesoris.
Bahkan kita kadang-kadang tidak berpikir berkenaan dengan kebutuhan pokoknya, tapi aksesoris itu yang lebih dominan. Nah, kita sebenarnya bisa nggak memilah ini menjadi mana yang primer, mana sekunder, mana yang tersier itu. Kalau kita bisa memilah bahwa yang harus kita penuhi adalah primer dan sekunder, tapi tersier itu sewaktu-waktu lah untuk sekedar refreshing kebutuhan Ramadan, mengajarkan kita fokus kepada daruriyat dan hajiyat, kebutuhan kita sebagai manusia, makan seperlunya, dan kemudian kita juga tidak terlalu banyak yang tahsiniyat. Nah, disinilah kita harus lakukan di zaman seperti sekarang, kondisi ekonomi yang terbatas, mungkin banyak saudara yang di PHK, bahkan mungkin banyak bisnisnya yang tidak jalan seperti mana mestinya. Ya, kita ya harus berpikir bagaimana menerapkan puasa dalam kehidupan sehari-hari berikutnya. Dan demikian juga orang yang punya kelebihan, ikutilah cara berpuasa. Apa? Setelah kita ini melakukan puasa selama sebulan penuh, maka ada harus dibersihkan. Tubuh kita dibersihkan dengan zakat fitrah, harta kita keluarkan dengan zakat mal. Itu kan kotoran, zakat itu adalah kotoran. Maka kita biasakanlah dengan cara hidup efisien itu, bahkan kita bisa memberikan kepada orang lain. Karena yang nggak efisien nggak bisa memberi pada orang lain. Bahkan kita ketika beli yang baru, bisa nggak mengeluarkan baju yang lama, atau kerudung yang baru, kerudung yang lama dikeluarkan. Yang terjadi adalah orang numpuk sampai 50 kerudung, padahal yang dipakai setiap hari paling cuma antara 5 itu putar-putar. Tapi saya mau ngasihin ke orang. Ini kan suatu bentuk tentang mental orang untuk berbagi. Maka di dalam Islam disebut as-shadaqatu burhanun. Sedekah, bersedekah, membagi pada orang lain itu bukti orang beriman, bahwa yang dikeluarkan itu tidak hilang. Allah akan ngitung dan Allah akan memberikan balasannya kepada kita. Dan sebenarnya tabungan kita yang akan kita petik kelak adalah yang diberikan pada orang, bukan yang kita miliki. Yang kita miliki malah menjadi rebutan warisan mungkin. Iya, Pak Kiai, tapi kalau bicara soal tekanan sosial di momen Lebaran, di momen Idul Fitri itu sebenarnya kalau kita bicara ilmunya secara merayakan Idul Fitri itu, haruskah memang ada baju baru? Haruskah memang kemudian bersilaturahmi itu memang harus pulang kampung? Haruskah bagi-bagi THR? Itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya di dalam Islam itu disunnahkan pada saat kita berlebaran memakai yang terbaru. Bukan yang termahal. Beli baru ya? Bukan termahal ya. Ya kalau kuat beli baru. Karena apa? Menunjukkan bahwa kita kembali baru sebagai manusia yang ke fitrah. Iya. Tapi kan orang hanya melebihi dari sekedar kebutuhan baru, menjadi branded. Nah, branded itu kan sudah tidak lagi soal bahannya, tapi sudah mereknya. Branded itu kan merek. Bukan, oh barangnya ini, enggak. Tapi karena branded aja sebenarnya. Nah, kemudian kita memang, kenapa punya tradisi kita silaturahim? Tradisi silaturahim itu adalah menunjukkan bahwa selama bulan Ramadan kita ini sudah ibadah. Asumsinya, keyakinan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ada satu dosa yang Allah tidak akan ampuni kalau dia punya salah kepada orang yang orang itu tidak mengampuninya. Jadi kalau Mbak Tasya punya salah sama saya tidak ngampuni Mbak Tasya, maka Mbak Tasya gak diampuni oleh Allah. Nunggu sampai saya diampuni, saya mengampuni. Nah, ibadah yang model begini dalam Islam dijadikan sebagai tradisi unjung-unjung. Orang Betawi unjung-unjung, datang ke rumah paman, datang, hanya menjadi silaturahim yang mungkin dalam setahun itu nggak sempat ketemu fisik. Nah, ini kadang-kadang menjadi wajib bagi kita naik yang awalnya sunnah. Sunnah itu artinya kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggal itu adalah tidak apa-apa, itu sunnah. Tapi menjadi wajib, kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggal jadi dosa. Nah, memaksakan diri itu yang tidak boleh. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa ngukur tentang pelaksanaan dari religi keagamaan yang sudah menjadi tradisi. THR itu apa THR? Ya karena tadi mau beli baju baru, orang mungkin mau makan yang enak. Makanya kita sudah ada zakat fitrah itu agar pada saat Lebaran tidak ada lagi ada orang miskin yang minta-minta. Makanya zakat fitrah itu tidak kepada yang 8. Umumnya prioritasnya adalah fakir miskin. Bahkan kalau kita mengeluarkan zakat fitrah setelah kita sholat, itu nggak sah. Tidak disebut dengan ada yang ulama mengatakan qadha, dia hanya mengganti,
tapi sudah tidak pada waktunya. Ada mengatakan sedekah biasa kalau dikeluarkan setelah sholat. Artinya apa? Untuk tadi spirit THR lah. Pada saat Lebaran itu tidak ada orang miskin yang meminta-minta, tidak ada orang miskin yang merana karena lapar hari itu, gitu. Nah, akhirnya di kita ada tradisi THR, ada tradisi bagi-bagi ampau. Itu positif. Nah, yang tidak positif adalah panas-panasan. Kalau kakak ngasih segini, saya harus tunjukkan begini. Oh, saya datang dari Jakarta, sementara ini cuma datang dari Purwokerto. Kan kota lebih kecil, berarti saya harus lebih besar. Nah, tidak karena kita membangun tahabu, saling memberi agar saling mencintai, bukan itu spiritnya, tapi ala sabili syaiton, karena ada panas setan di dalamnya, itu yang menyimpang. Jadi kita memang kerjanya seperti saya ini memang bicara mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan orang lain, karena di sini juga kadang-kadang lupa, kita juga manusia, bukan malaikat. Oleh karena itu ketika bicara begini mengingatkan, oh iya saya pulang, itu tidak boleh flexing. Ketepatan saya punya, ya saya kasihkan saja. Nah, kadang-kadang juga kita sebagai pemberi repot juga. Tahun lalu ngasih, tahun sekarang ditanya, yang lalu begini kok sekarang enggak gitu. Iya. Jadi standar harus lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Bahkan kalau kita mungkin ekonomi berubah, terus yang lalu ngasih sekian sekarang lebih sedikit, kok sekarang lebih sedikit, nggak ada peningkatan. Ya rezekinya begitu mau gimana? Sekarang rezekinya turun. Kasih tahu aja saya sedang tidak mendapatkan seperti yang kemarin. Tapi orang awam itu asumsinya terlalu husnudzon. Dianggap orang yang merantau atau orang yang dulu punya selamanya akan punya. Nah, itu kan kita semuanya ya pasti ada naik turunnya lah. Ada naik turunnya dan mungkin juga berkenaan dengan keperluannya. Sama pendapatannya, keperluannya tambah, itu udah beda lagi gitu. Nah, ini kita harus memahamkan pada masyarakat, makanya yang memberi itu ikhlas. Jangan sampai memberi dengan masih kata-kata yang enggak enak. Karena orang yang diberi kadang-kadang dikasih satu minta lagi. Masa kurang begini. Nah, Al-Quran mengingatkan, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik, untayan kata, penyambutan kata kepada orang itu dengan kata yang santun lebih baik daripada memberi tapi ngomongnya nyelekit. Kalau memang tidak mau ngasih, enggak usah ngasih, tapi bahasa yang baik. Daripada kau ngasih tapi bahasanya nyelekit. Nah, orang-orang yang menerima ya harus banyak terima kasih, banyak syukur, bukan hanya kepada Allah. Malam yashkurina, lam yashkurila, yang enggak syukur pada manusia, enggak syukur kepada Allah. Didoakan mudah-mudahan besok tambah lancar. Jadi ada terima kasihnya. Yang terjadi seringkali adalah orang yang punya merasa direpotkan dengan permintaan-permintaan dari orang-orang yang menganggap dia punya. Kemudian saat yang bersamaan orang yang dikasih ini nggak ada cukupnya. Nah, sekarang kita jadikan ke tengah, yang dikasih terima kasih dengan yang ada dan upayakan tidak minta-minta. Nah, karena minta-minta itu tidak baik dalam Islam. Kecuali terpaksa baru kita minta-minta sama orang. Kemudian orang yang ngasih ini kita harus buka dada bahwa banyak orang yang butuh dan kita dianggap punya sama orang. Kita tinggal senyum. Kalau nggak mau ngasih, ucapan yang baik. Kalau ngasih, kasih ucapan yang baik. Nah, saya menyampaikan ini sebenarnya seperti pengalaman pribadi aja. Iya. Iya, jadi kalau memberi memang juga harus ada unsur keikhlasan ya. Jangan sampai di bawah tekanan karena harus gitu ngasih. Kayaknya kalau nggak ngasih nanti jangan-jangan diomongin nggak punya duit lagi atau seperti apa begitu ya. Iya, harus dihindari itu. Biarin aja ngapain apa kata orang gitu ya. Tapi suatu waktu memang karena kita kadang-kadang kita perlu maksa diri sendiri agar kita belajar ikhlas. Itu nggak apa-apa ya kalau memaksa sedikit agar belajar ikhlas. Belajar itu tidak ikhlas. apa-apa. Kita memang awalnya apa-apa memang nggak ikhlas. Seperti mendidik anak-anak awalnya kan ditakut-takutin atau apa. Makanya Tuhan kan memberikan pelajaran pada kita dengan beberapa level ya. Ada kalanya kita melaksanakan sesuatu karena iming-iming. Awas lo, kamu kalau tidak ini kamu neraka. Kamu berzina itu neraka. Kalau kamu bersedekah, kamu dapat surga. Kalau kamu dapat Lailatul Qadar, kamu masuk surga. Dia levelnya pada iming-iming. Level yang lebih tinggi tadi cinta. Jadi kita ibadah tuh nggak mikirin soal bagaimana neraka dan surga. Itu nggak ada urusan. Yang penting Allah ridho, di neraka pun nggak ada masalah.
Itu tingkatan yang paling tinggi gitu loh. Robi Adawi yang digambarkan tentang cintanya kepada Tuhan, sehingga tidak penting lah urusan kita nih mau dikasih atau tidak dikasih oleh Tuhan. Penting Tuhan itu adalah ridho kepada kita. Mirip dengan sang ibu, mungkin Mbak Tasya jadi ibu, kepada anak kan nggak pernah berharap apa-apa. Hamil aja nggak tahu anaknya normal atau tidak normal, senang aja. Pas lahir juga, bisa nangis, senang. Besar, senang. Lulus, maunya senang, dapat pekerjaan baik senang, nggak ngasih pun senang. Itu sebenarnya adalah cinta yang tulus, nggak pamrih. Kalau kita suami istri kan cinta mesti pamrih, iya kan? Karena uang belanja, ganteng, cantik dan seterusnya, itu masih ada pamrihnya. Tapi orang tua kepada anak nggak pamrih. Nah, cinta kepada Allah bisa melebihi itu. Dan seharusnya memang beribadah itu seperti itu cintanya ya. Seperti itu. Ini bisa ngomong aja, saya tapi laksanakan belum bisa. Iya. Lagi belajar juga. Saling mengingatkan berarti ya Pak Kiai. Lagi belajar, bukan berarti kiai semuanya bisa. Kadang-kadang kiai muncul juga namanya iman itu kan yazid wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi teorinya begitu. Kalau kita udah tahu teorinya, ya Allah, kok saya ini kok pamrih. Jadi sama dengan kita ketika kita istikharah kan, jangan maksa. Kalau ini baik, jadikan ya Allah. Kalau tidak baik, berikan ganti yang terbaik. Jangan maksa. Kalau ini baik, jadikan ya Allah. Kalau nggak baik, ya tetap jadikan aja. Karena apa? Dia berpikir kalau yang dalam pikirannya itu adalah yang terbaik. Lupa tentang husnudzon, Allah yang maha tahu. Mungkin berpikiran saya ini baik, tapi ternyata tidak. Kan banyak pilihan kita yang kita tidak dapat, apa yang kita pilih tidak baik. Bahkan yang tidak dipilih yang kita jalani ternyata lebih baik. Saya pikir umur seperti saya di 50-an itu sudah banyak pengalaman hidup. Yang tidak pernah terlintas itu baik, ternyata lebih baik. Yang saya inginkan mulai dulu, setelah itu, ternyata kalau ke situ saya tidak lebih baik. Iya, oke. Baik, kita jeda lagi Pak Kiai. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, Kasih Paham akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Kiai, saya ingin bicara sekarang lebih luas lagi memaknai Idul Fitri, tetapi juga memaknai bagaimana sikap umat Muslim di Indonesia menyikapi perkembangan terakhir, khususnya geopolitik. Bagaimana Amerika Serikat, Israel kemudian menyerang Iran, tetapi dampaknya di Indonesia kita bisa melihat ada polarisasi antara yang mendukung Iran dan tidak mendukung Iran, tetapi kemudian point of view-nya mungkin melihat dari keislaman Iran. Apa pendapat Pak Kiai? Pertama, kita harus meletakkan hal yang lebih besar, soal kemanusiaan dan kedaulatan. Saya pikir melebihi dari persoalan yang sifatnya sektoral gitu ya. Kita bisa melihat agama seseorang kalau untuk kita mengikutinya atau memasukkan di dalam golongannya. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana orang yang dizolimi dan orang yang menzolimi, maka itu tidak menjadi perhatian utama. Menjadi perhatian utama adalah karena dia dizolimi. Kalau ada orang dizolimi, kita kan nggak nanya agamanya, tapi bagaimana kita bisa menghilangkan kezoliman. Di dalam Al-Quran dan ajaran Islam itu memberantas kezoliman kepada siapapun. Dulu ketika ada namanya Ashabul Fudul di zaman Rasulullah SAW, itu ada orang yang bawa dagangan dari Yaman kemudian ke Mekah. Itu kan dulu tempat pasar ya. Kemudian karena orang lemah lalu dizolimi orang yang kuat ya di sana di zaman jahiliyah. Akhirnya apa? Dia teriak-teriak karena dizolimi. Rasulullah menginisiasi dengan namanya Ashabul Fudul. Orang-orang pembesar berkumpul bagaimana menciptakan keamanan, keadilan di Mekah itu. Nah, di situ tidak melihat soal agamanya saat itu. Nabi belum diutus. Nabi masih umur 36 tahun. Nabi kan diutus umur 40 tahun. Itu dilakukan oleh Nabi. Bahkan Nabi mengatakan kalau sekarang ada Ashabul Fudul zaman saya dulu, Nabi akan senang sekali. Artinya apa? Pengakuan apa yang dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi itu menjadi Nabi. Nabi Muhammad sebelum Nabi itu. Nah, konteks ini menurut saya polarisasi mungkin iya. Oh, ini Syiah. Nah, memang Israel itu Sunni. Iya. Ya, memang Amerika itu Muslim. Ya, ini kan masih syahadat. Ya, masih lebih dekat kalau bisa dekat. Yang kedua, ini yang diserang. Dan ketika diserang pun oleh Amerika dan Israel tidak ada pamit sama NATO. Bahkan sedang negosiasi, sedang melakukan dialog, kemudian dilakukan penyerangan. Jadi dalam Islam itu wajib membela diri.
orang yang membela diri itu syahid itu bagi muslim. Nah ini debatable lagi apakah dia syahid atau tidak. Tetapi berkenaan dengan kita memihak, itu wajib kita memihak pada yang menurut kita benar. Wajib ya kita wajib memihak. Nggak boleh kita diam. Karena ada suatu yang dilakukan itu ada satu benar, ada satu salah. Maka kita harus berijtihad yang benar yang mana. Kita memihak yang benar. Kita tidak ngikutin akidahnya yang variannya itu banyak Syiah ya. Tapi yang saya dengar di Iran adalah Syiah Imamiyah itu. Nah, banyak variannya. Memang beda dengan Sunni. Tapi sekarang konteksnya adalah bagaimana Iran itu membela diri. Yang kedua, Iran sudah jelas adalah memihak untuk kemerdekaan Palestina yang dijajah. Ya, sementara Trump dan Netanyahu jelas yang menyerang. Maka dari awal saya sampaikan tak percaya terhadap BOP. Nggak percaya itu kenapa? Tidak percayanya bahwa dia akan memerdekakan Gaza dan Palestina. Kalau membangun Gaza percaya, tapi dimiliki dia. Yang diinginkan oleh warga Gaza itu adalah kemerdekaan, keamanan, pembangunan itu bisa sumbangan. Mereka itu butuh merdeka. Tidak rela mereka itu dibangun damai menurut mereka, menurut yang luar, tapi mereka tidak merdeka. Kalau sekarang ini sikap MUI seperti apa dengan keanggotaan kita yang masih belum jelas apakah kita masih di BOP atau tidak, atau kita akan kirim pasukan tapi judulnya ditunda, seperti apa sikap dari MUI? Awal kita mengatakan skeptis berkenaan dengan pemerintah Indonesia berada di BOP. Skeptis untuk melaksanakan itu. Ini kan pendapat yang ngambil keputusan adalah Pak Presiden. Kalau pendapat kita tertulis bahwa kami meminta bahwa Presiden itu keluar dari BOP. Karena penggagasnya tidak memihak terhadap keamanan, udah jelas dia bikin kegaduhan, bukan kegaduhan ya, kekacauan dunia menurut saya. Sekarang semuanya kena dampak kita dengan krisisnya. Semua dunia kena dampak dan itu menciptakan permusuhan di antara mereka. Kemudian ketika mereka mau membangun Gaza, orang Palestina itu di bawah, bukan di entitas negaranya. Israel sebagai entitas negara. Dan mulai dulu Israel tidak pernah mengakui two state solution. Demikian juga Amerika. Nah, kita memperjuangkan two state solution. Nah, oleh karena itu pesimis kita. Nah, tapi Pak Presiden mengatakan kita mencoba berperan dari dalam dan kalau tidak sesuai kita keluar. Harus ada waktu sampai kapan mau keluar. Ya. Jadi harus ada batas waktunya. Batas waktunya harus ada menurut saya. Sehingga kita punya target kerja. Sampai kapan? Nah, akhirnya apa? Kalau nanti di dalam malah cuma dipakai untuk legitimasi, kan pertanggungjawaban terhadap konstitusi. Iya. Pertanggungjawaban terhadap Tuhan gitu. Ini kan pilihan. Kita sebagai rakyat sipil meminta di luar saja, Presiden punya ijtihad bahwa dia akan meneruskan. Ya. Kita tes aja kira-kira apakah bisa terlaksana atau tidak. Oke, kalau Pak Kiai kan berarti situasinya saat ini kita memahami bahwa masyarakat Indonesia itu masih dan selalu mendukung Palestina, sementara pemerintah kita itu sepertinya berupaya untuk mengambil posisi diplomatik yang yang termasuk aman, kemudian memilih berada di dalam BOP, padahal di dalam BOP itu ada pihak-pihak yang berseberangan dengan apa yang kita dukung. Bagaimana seharusnya umat Islam memahami kondisi yang seperti ini? Kalau saya ketemu 2 kali dengan Pak Presiden di istana itu, saya punya keyakinan Pak Presiden itu memihak terhadap kemerdekaan Palestina. Ia juga perhatian dengan Gaza. Caranya yang berbeda. Bagi kita, masyarakat pada umumnya, termasuk akademisi, tidak percaya menggunakan BOP. Sementara Pak Presiden berupaya. Maupun sekecil bahasanya beliau, sekecil apapun kemungkinan itu kami berupaya. Kalau tidak di dalam, terus kami mau bicara dari mana? Nah, kita mengatakan di dalam itu bicara kita didengar atau tidak. Wong bom aja nggak didengar, apalagi jangan suara. Iya. Siapalah kita, gitu loh di mata dia kan dia nggak dengar orang. Nah, Presiden masih punya optimisme. Sekecil apapun barangkali bisa menyumbang, bisa mengubah terhadap. Itu kan persoalan keyakinan. Iya. Ya, keyakinan tentang upaya akan berhasil. Kami punya keyakinan upayanya tidak akan berhasil. Apalagi harus bayar umpamanya. Tambah dengan kebutuhan kita yang sekarang kita sedang merosot ekonomi kita. Nah, yang seperti ini kan tidak harus menjadi benturan. Presiden ya buktikan bahkan
bisa dibawa. Ini loh tuntutan masyarakat kita seperti MUI dan sebagian masyarakat meminta harus merdeka. Kalau enggak saya akan keluar. Jadi presiden itu tidak dengan tangan kosong. Makanya di situ harus ada target berapa lama untuk menunjukkan berhasil dan tidak berhasil. Melakukan evaluasi itu berapa lama gitu. Bukan saya mentoleransi, bukan. Karena itu hak. Kami tidak punya hak untuk memaksa keputusan pemerintah. Tapi kami bersuara sesuai dengan keyakinan yang kami punya tentang BOP itu seperti apa gitu ya. Dan orang-orang di dalamnya siapa. Kan yang dominan 2 dan yang kecil, dan dia tidak didukung oleh PBB gitu. Dan yang seperti ini polarisasi ke kita hampir mungkin menurut saya sepakat lah kalau kita ini anti BOP gitu. Tapi ada orang yang masih termasuk pemerintah yang merasa ingin berupaya di dalamnya. Saya pikir sebuah pendapat dan siapa yang mengeksekusi, hanya mengeksekusi pemerintah bukan MUI. Jadi MUI nggak pernah menarik pendapatnya, tinggal nanti diuji di lapangan. Dan kami juga tidak mungkin membangkang pemerintah. Oh, karena nggak ikut pada kita keluar dari pemerintahan Indonesia, ya enggak. Itu sebuah pendapat, tinggal diuji. Kemudian nanti sebagai aspirasi itu disalurkan kepada BOP. Di dalam rapat-rapat bisa disampaikan, dan disitulah menjadi nilai tawarnya presiden melakukan negosiasi. Jadi tidak harus dibenturkan. Itu namanya dalam bahasa usul fikih al-jam' wa taufik. Ini dikompromikan dan dikorelasikan. Tidak harus saya menyampaikan itu atau kami yang menyampaikan itu, bukan benci negara, bukan kami anti pemerintah, bukan. Ijtihad kita itulah yang kami sampaikan. Itu namanya negara demokrasi. Dan kami sampaikan dengan baik-baik di depan Pak Presiden. Saya sendiri yang ngomong itu di depan Pak Presiden. Gitu. Ada rencana tidak kalau misalnya kemudian tidak ada keputusan-keputusan juga, atau misalnya kemudian nanti pada akhirnya kita jadi mengirimkan pasukan ke sana, apakah dari MUI sendiri ada rencana untuk mungkin mengingatkan untuk kedua kalinya? Kalau mengingatkan selalu, selalu. Umpamanya kalau harus mengirimkan itu tekadnya presiden. Jangan sampai melucuti senjatanya Hamas, pejuang kemerdekaan. Kalau di tengah itu dia menjaga keamanan, ya monggo. Tapi kalau mau mengusir Zionis dari situ kayaknya nggak mungkin deh. Ini ada yang tokoh mengatakan untuk mengusir Zionis, saya nggak tahu di mana letak kemampuan kita bisa mengusir itu. Dengan keamanan kita, itu pasti bisa diusir dengan negosiasi, karena dibombardir udah nggak ada perlawanan. Menurut saya bukan perang kalau di Gaza, itu adalah penyerangan. Kalau perang itu kan kayak Iran masih bisa ngelawan. Itu batu kerikil kok lawannya, gimana kok bisa penyerangan. Hamas sedikit umumnya berkenaan dengan kemampuannya. Nah, ini jangan sampai menjadi perlawanan terhadap yang membela kemerdekaan Palestina, jangan sebaliknya. Kalau toh mamanya boleh memberikan saran, ya tidak perlu ngirim pasukan. Karena negara-negara lain juga tidak banyak yang nggak pasukan kok, nggak mau ngirim pasukan ke sana. Kita 5.000 katanya nanti bulan Mei mau berangkat ke sana. Kalau saya boleh kasih saran, nggak perlu mengirim pasukan, karena di sana yang diperlukan adalah menghentikan serangan. Kalau udah dihentikan serangan, ya pasti nanti tinggal pembangunan itu bagaimana membangun pasca serangan setelah merdeka. Jadi merdekakan dulu. Pembangunan itu nggak ada artinya ketika bangun nanti juga dibom lagi, hancur lagi. Jadi kemerdekaan, perdamaian itu yang lebih awal daripada pembangunan. 1 miliar dolar dengan 17 triliun untuk membangun Gaza. Kalau nggak merdeka ya nggak ada gunanya. Jadi merdeka itu yang harus dilakukan lebih dulu. Apa merdeka itu? Hentikan penyerangan. Dan kemudian putuskan tentang two-state solution itu. Baru itu kita bicara soal pembangunan, pasukan kita perdamaian membantu untuk membereskan puing-puing dan seterusnya. Tapi kalau Israel dengan Amerika yang menggagas BOP tidak menghentikan serangan, ya nonsen lah. Oke, baik. Pak Kiai, ini mungkin pertanyaan terakhir. Saya ingin kembali lagi tadi sebelum segmen ini Pak Kiai sempat mengatakan bagaimana
kalau manusia itu berbuat salah kepada orang lain, dia harus meminta maaf dan orang itu harus mendapatkan maaf baru kemudian dosanya dihapuskan ya. Di momen Idul Fitri ini mungkin Pak Kiai punya pesan kepada masyarakat khususnya umat Islam yang mungkin berat untuk minta maaf atau juga berat untuk memberi maaf, karena kadang-kadang kan ada luka-luka atau ada perbuatan kata-kata yang sangat menyakitkan dan sulit untuk meminta maaf atau memaafkan. Apa kira-kira pesan untuk mereka? Kita berpuasa itu kan tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Ciri-ciri takwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Takwa itu digambarkan dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Dia senang berbagi, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Stabil dia. Berbagi sama orang itu tidak ketika kaya ngasih, kalau miskin tidak. Stabil. Mau punya atau tidak tetap berinfak. Mungkin volumenya yang berubah, tapi tetap berbagi. Wal kadhiminal ghaidha, mampu mengolah emosi, bukan tidak emosi. Saya mungkin dihina orang, saya mungkin rendahkan orang, jengkel saya. Apakah saya langsung destruktif, ngamuk? Enggak, cukup jadi catatan. Kalau saya dihina, saya harus buktikan 5 tahun yang ke depan saya lebih baik dari sekarang, bahkan mungkin lebih baik dari dia, tanpa harus berharap nikmat dari dia itu hilang. Tapi saya harus lebih baik. Itu mengelola. Jadi dijadiin energi untuk dia berprestasi. Iya. Nah, wal kadhimil ghaidha wal 'afina 'annas, pemaaf bagi orang lain. Saya sulit ya mengatakan orang itu memaaf lalu melupakan. Memaafkan itu karena nggak melupakan. Kalau sudah melupakan gak usah dimaafin, udah lupa kok dengan sendirinya. Jadi memang nggak bisa lupa. Jadi dia tetap mungkin membekas, sakit, tapi bisa nggak kita mengolah emosi untuk memaafkan dia. Lalu kemudian yang nggak bisa lupa dijadiin pelajaran buat dia. Nah, kalau kita udah bisa mengolah begini, itu sudah ada benih-benih takwa dalam diri kita. Tapi kalau terus menaruh dendam, selamanya ke dia menaruh kebencian, ya itu berarti takwanya belum ada. Kalau dia sudah bisa mengolah, oh ini orang minta maaf, udah maafin, bukan hanya sekedar salam-salaman, tapi hati memang saya nggak ada yang dosa buat saya, nggak perlu dia, saya udah maafin sebelum minta maaf gitu loh. Biar orang tidak menggantung berkenaan dengan kebaikannya di mata Tuhan, di mata Allah, karena dia punya dosa sama saya. Maka saya juga minta maaf pada orang lain biar tidak ada yang menggantung saya nanti di hadapan Allah, karena dihisab ada yang belum memaafkan kepada saya. Tapi semua kesalahan itu adalah manusiawi. Iya. Mungkin sekarang orang nakal, besok tobat. Bahkan yang sekarang jadi kiai besok jadi penjahat, bisa jadi ulama, bisa jadi ulama su dan seterusnya. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Nah, kita belajar dari berpuasa itu adalah mempunyai kesabaran. Oh ya, ini kalau saya dulu tidak ketemu dengan dia, mungkin saya tidak terpicu untuk saya berprestasi seperti sekarang. Berarti terima kasih ya, dulu kamu sudah menghina saya sebenarnya. Bukan dosa, malah saya terima kasih. Nah, ini kalau kita mengolah takwa menjadi sebuah karakter perilaku kehidupan, kita nggak ada yang jadi beban. Kadang-kadang yang kita merasa sakit sama orang nggak pernah kita mau memaafkan, itu yang akan memunculkan jadi penyakit. Iya. Bawanya ngiri, enek aja sama orang. Kita harus kembalikan. Allah tuh ciptain macam-macam kayak hewan. Ada lele, ada nila, ada koi. Oh, ketemu dengan ikan lele, dia nggak bisa gede kalau nggak keruh. Kalau ikan nila nggak senang keruh, apalagi koi nggak senang keruh. Jadi kita sering berhadapan dengan orang model koi atau model lele gitu. Jadi oh ini modelnya lele, ini berarti bisa besar kalau di area yang keruh. Orang kadang-kadang begitu, yang bikin ribut itu dia dapat untung banyak. Ada yang kalau yang tenang-tenang dia nggak bisa, harus bikin ribut. jadi beda-beda cara orang tumbuh ya berarti. Cara orang tumbuh, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi karena sifat alam raya itu ada pada manusia. Tinggal manusia mau mengambil yang baik meninggalkan yang buruk, atau mengambil yang buruk meninggalkan yang baik. Kalau kita mau jadi madu, mau jadi tawon, kita bisa ngambil yang baik meninggalkan yang buruk, sehingga yang keluar dari kita menjadi obat. Sebaliknya laler, ketika kita jadi laler maka gak bisa kita hidup dengan baik, maunya dengan buruk terus, di mana-mana bikin penyakit. Nah, Allah mengajarkan pada kita fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kita ini dibentuk paling baik bentuknya, seluruh makhluk Allah yang paling baik adalah manusia, tapi Allah bisa menjadikan mayoritas kita menjadi orang yang buruk baliknya, karena nggak bisa mengambil yang baik.
kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, yang hidupnya itu bisa ngambil yang baik, meninggalkan yang buruk. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham kali ini. Dan pemirsa, memaknai Idul Fitri tahun ini mungkin bukan sekedar perayaan kemenangan. Di tengah semua yang tidak mudah, di tengah dunia yang sedang terbelah, hati yang paling lapang justru menjadi kemenangan yang paling langka. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.